Apakah ada perawatan khusus di kandang KPR untuk hasil yang melimpah? Simak video ini. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, hasil panen kami nih ya. Alhamdulillah cukup melimpah. Ini total semua teman-teman. Ada 90 ekor teman-teman. Ini kita dapatkan dalam waktu 2 hari teman-teman. Ini menetas dalam waktu 2 hari. Ini teman-teman bisa lihat. Fresh, masih sehat-sehat. Segar-segar ini. Besar-besar. Ini kita dapatkan dalam waktu 2 hari teman-teman. Itu tadi ya teman-teman, kuncinya adalah pada perawatan. Kita akan pasti mendapatkan untuk hasil yang maksimal ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sehat-sehat anakannya. Jadi ya teman-teman, kemarin ada yang menanyakan kepada saya, menanyakan, Bang, apakah ada perawatan khusus di kandang KPR? Kenapa yang mengeram dan bertelur itu banyak dan selalu panen TOE secara rutin? Oke ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa perawatan itu semua sama aja teman-teman, tidak ada bedanya, tidak ada yang membedakan perawatan saya dengan kandang-kandang yang lain. Nah, yang perlu dibedakan itu adalah pemberian racun pakan dan perawatan terhadap kebersihan kandang. Kenapa saya bilang kebersihan kandang dan racun pakan ya? Nah, kedua hal tersebut ini sangat berpengaruh teman-teman terhadap hasil telur maupun dari kualitas indukan maupun kesehatan bagi indukan-indukan kita. Percuma indukan kita banyak, tapi kalau keadaan kandang itu kumal ataupun kotor ya, biasanya itu akan menyebabkan virus yang terlalu menimbun teman-teman. Hal tersebut ya ketika kita biarkan secara terus-menerus akan berakibat fatal, yang dimana bisa terserang mendadak oleh virus dan menyebabkan indukan-indukan mati dengan semuanya teman-teman. Itu sering terjadi ya terhadap kandang-kandang yang mungkin kurang perawatan dalam kebersihan. Memang ya, untuk dalam tingkat virus ini mau dicegah gimana pun, kalau udah namanya naas mau bilang gimana lagi tetap pasti bakalan kena teman-teman. Tapi di sini kita bukan bicara tentang mengenai virus, tapi kita di sini akan berbicara mengenai tentang hasil. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk hasil yang ada di kandang kami. Ini kita akan mereview petarangan. Ini ada satu indukan. Ini ada yang lagi bertelur, ini ada yang lagi mulai bertelur nih teman-teman. Nah, ini ada juga indukan yang lagi mengeram. Dan ini juga ada teman-teman. Ini ada banyak lagi teman-teman. Itu yang di sana juga mulai bertelur. Ini adalah indukan-indukan kami. Nah ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk yang mengeram dan yang bertelur itu cukup melimpah teman-teman. Perlu saya tegaskan sekali lagi ya, bahwa penggunaan racun pakan itu akan menjamin keberhasilan pada sebuah peternakan dan perawatan. Kenapa ya? Pakan adalah kebutuhan yang paling mendasar teman-teman, kebutuhan paling besar dalam sebuah produksi peternakan. Karena memang saya sudah mengalaminya ya teman-teman. Nah, untuk sebuah hasil ini nggak jauh loh dari sebuah perawatan. Dulu ketika saya menggunakan perawatan yang asal-asalan teman-teman, ya saya dalam artian menggunakan racun pakan itu yang penting makan dan yang penting ada aja. Nah, itu untuk hasil teman-teman itu sangat kurang memuaskan teman-teman. Tetapi ya, jika kita memikirkan untuk namanya protein yang tepat dengan kebutuhan yang diinginkan oleh ternak-ternak kita ya, tentunya hasil akan terus meningkat teman-teman. Nah, kalau di kandang kami ya, setiap hari teman-teman, setiap hari ada yang bertelur. Nggak mungkin nggak ada yang bertelur teman-teman. Minimal paling sedikitnya itu ya, di 10 butir itu pasti ada yang bertelur teman-teman. Jadi kami tidak pernah dalam satu hari ke kandang itu ya, tidak ada indukan-indukan kami yang bertelur. Dengan populasi ya, untuk saat ini itu 70 indukan dengan 10 pejantan teman-teman ya. Jadi total keseluruhan ya yang ada di kandang kami itu ada sekitar 80 ekor. Dan insya Allah ya dalam bulan depan kita akan menambah populasi lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Untuk area kandang ini teman-teman, ini selalu kering. Ini selalu kering teman-teman. Dalam keadaan hujan atau apapun selalu kering. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kering, inilah yang menyebabkan indukan-indukan tersebut ini nyaman saat bertelur ya.
Karena kita namanya sebuah peternakan, kita harus berikan kenyamanan kepada ternak-ternak kita, teman-teman. Nah, kalau kandang kita itu nggak nyaman, ternak-ternak kita ketika kita berikan pakan bagus, juga kadang tidak mau bertelur, teman-teman. Ini yang menyebabkan kadangnya peternak itu merasa heran, kenapa bang? Nah, ternak saya itu udah diberi pakan bagus, udah dikasih pakan yang mahal, tetapi indukannya tak kunjung mau bertelur. Nah, ini sebenarnya kembali lagi pada lokasi kandang tempat mereka bertelur. Harus berikan kenyamanan, yang utama itu adalah tempatnya harus kering. Nah, kering, udah gitu harus sterilisasi, itu memang harus khusus untuk perindukan. Kita berikan sekat-sekat yang dimana sekat tersebut kita beri penutup ya, agar kenyamanan ternak-ternak itu tidak diganggu oleh indukan-indukan lain atau pejantan-pejantan lain. Nah, jadi biasanya teman-teman, ketika indukan-indukan ini mulai mau bertelur, biasanya ketika kandang itu ya terlalu padat, juga itu bisa menyebabkan gangguan, teman-teman. Biasanya pejantan-pejantan lain atau indukan-indukan lain itu mereka mengganggu indukan-indukan yang mau bertelur ataupun mengerami. Nah, disitulah yang menyebabkan tidak ada kenyamanan ya pada lokasi yang namanya tempat bertelur. Ini mengacu, teman-teman, itu penting. Karena saya sudah mengalami ya, ketika populasi padat, itu biasanya ya, indukan-indukan itu selalu diganggu saat mau bertelur ataupun mengerami. Itu yang membuat indukan-indukan tersebut ini merasa stres, teman-teman. Jadi ya, penting bagi kita untuk lebih memahami lagi tingkat kepadatan pada lokasi kandang. Jadi ya, sesuaikan dengan ukuran kandang dan populasi. Jadi kalau kandang teman-teman itu lebar, bisa ditambah populasi besar. Tapi ketika lahan yang seadanya ya, bisa gunakan dengan indukan-indukan yang tidak terlalu padat ya, teman-teman. Karena kalau indukan terlalu padat ini juga bahaya, teman-teman. Biasanya tingkat amoniak itu tinggi, teman-teman. Dan itu akan menyebabkan tingkat kematian yang cukup besar, teman-teman. Dan karena virus itu cepat menimbun, teman-teman. Jadi pentingnya kita mengetahui untuk populasi maupun dan lokasi. Ini, teman-teman, ini masing-masing jumlah petarangan. Dalam satu petarangan ini isinya semuanya 20 butir, teman-teman, kami isi. Jadi semua ini total indukan yang ada di kandang kami nih, isinya telurnya itu 20 butir, teman-teman. Mau yang bertelur 22 butir, mau yang bertelur 18 butir, tetap kita seimbangkan dengan 20 butir. Dan nanti estimasi di akhir mereka itu kurang lebih bisa menetaskan di 18 sampai 19 gitulah, kurang lebih. Dan ada juga kadang yang nggak menetas itu banyak, sampai yang menetas cuma 15, itu wajar, teman-teman. Namanya telur ya, kita nggak bisa menjamin 100% untuk keberhasilan penetasan itu 100% sempurna. Maka dari itu ya, kita tetap menyiasati dengan memberikan indukan dengan populasi telur ini 20-20. Jadi kuncinya agar hasil telur itu ya enggak terlalu sedikit, teman-teman, saat dirami. Karena kalau sedikit itu sayang juga, teman-teman. Kalau misalnya indukan yang mengerami cuma 12, yang dirami cuma 10, itu menurut saya sayang, teman-teman. Jadi menurut saya ya ditambah saja dengan telur-telur yang ada, itu jadikan satu aja nggak apa-apa, teman-teman. Tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah kandang umbaran kami. Dan untuk tempat pemandian ya, teman-teman, selalu harus diganti ya, teman-teman. Harus diganti. Ini setiap hari kami selalu mengganti tempat pemandian. Ini kebetulan ini ya, di kandang kami lagi kehabisan pakan. Kami lupa membelinya, teman-teman. Jadi ya sedikit mengumpul. Karena ini kebenaran pas hari Minggu juga, jadi semua tempat peternakan ataupun toko-toko pakan ini ada tutup, teman-teman. Kami juga bingung ini. Mungkin sementara nanti kita akan belikan jagung untuk di kedai-kedai sekitar. Karena semalam sempat kita tinggal juga 1 harian, tidak mengecek stok pakan, dan ternyata setelah kami ke kandang, stok pakan habis. Ini, teman-teman, habis. Biasanya tempat makan selalu terisi. Ini kemungkinan nanti siang dia baru makan, tapi tidak masalah. Ketika siang nanti kita beri pakan pun, indukan-indukan tersebut tidak akan mengalami stres ya, dari yang maupun yang masih bertelur ataupun yang mengerami. Ini nggak masalah, teman-teman. Walaupun kosong kayak gini nggak masalah. Kurun waktu 1 harian nggak masalah, karena nanti ketika ada kita sudah beli nanti langsung kita tambah, kita berikan full lagi.
Jadi gitu ya teman-teman ya, kuncinya adalah perawatan racun pakan. Nah, racun pakan pernah saya sebutkan dalam video-video sebelumnya ya, yaitu kami menggunakan jagung giling, kami menggunakan bungkil sawit ataupun dedak, dan kami menggunakan namanya pakan bebek petelur. Itu kuncinya teman-teman. Untuk di kandang kami nggak ada perawatan yang khusus. Jadi semuanya tergantung pada perawatan kita ya teman-teman. Ya mungkin begitu saja nih ya video singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.